Sahabat Cahaya Quran, sahabat kelas 5. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hari ini kita masuk pada materi wawasan Islam pekan yang ke-7. Pada pertemuan lalu, kita sudah banyak bicara seputar penaklukan Syam. Lebih rinci lagi, penaklukan kota Homs dan Damaskus. Kemudian dilanjutkan dengan peperangan Qaisariyah dan peperangan Ajnadain yang terjadi pada tahun ke-15 Hijriah. Oke, sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu penaklukan Baitul Maqdis atau negeri Palestina. Ketika kita mendengar nama Palestina, tentu tidak asing lagi di telinga kita. Negeri itu dilanda peperangan selama puluhan tahun belakangan. Peperangan itu terjadi sejak munculnya satu negeri bernama Israel yang terus berusaha ingin mencaplok dan menguasai wilayah Palestina, terutama wilayah Gaza, terkhusus kompleks Masjid Al-Aqsa. Sehingga tidak ada kedamaian yang dirasakan di negeri Palestina untuk saat ini. Oke, hari ini kita tidak sedang membahas tentang Palestina di masa sekarang. Kita akan membahas perluasan wilayah Islam ke negeri Palestina pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Memang sebelumnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada masa Khalifah Abu Bakar, Islam belum sampai ke negeri Palestina. Barulah pada masa Khalifah Umar, Islam sampai ke sana. Teman-teman masih ingat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dan perlu dicatat, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, sehingga masjid itu dan negeri tempat berdirinya masjid itu memiliki keistimewaan tersendiri bagi kaum muslimin. Melanjutkan sebelumnya, pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Setelah kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Syam, penduduk Baitul Maqdis bersedia berdamai dengan kaum muslimin dengan syarat Khalifah Umar datang secara langsung untuk penyerahan Baitul Maqdis. Maka Khalifah bersedia datang dan bertemu dengan pemimpin tertinggi Baitul Maqdis, yaitu Pendeta Sopronius. Pendeta begitu takjub dengan akhlak dan perilaku Khalifah Umar yang sangat terpuji. Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan tanpa terjadi peperangan, dan penduduknya bersedia membayar jizyah atau pajak sesuai isi dari perjanjian yang telah disepakati. Beberapa hal yang sangat terpuji yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar ketika menaklukkan Baitul Maqdis diantaranya adalah melarang membunuh pendeta dan menghancurkan tempat-tempat ibadah atau gereja, serta memberikan kebebasan untuk masyarakat atau penduduk Baitul Maqdis untuk memeluk agamanya masing-masing. Maka ini sesuai dengan firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Demikianlah sekilas cerita tentang penaklukan Baitul Maqdis, negeri yang dicintai dan negerinya para nabi. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an.